Saudara yang kekasih, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam renungan ringan siang. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Semoga hari ini kita mendapat rezeki sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Judul renungan ringan siang ini adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Betapa pentingnya mendengar diceritakan pada suatu kejadian. Setelah usai Perang Dunia Kedua, banyak anak-anak yang dulu berpisah dengan orang tuanya. Jadi rupanya masih anak-anak, orang ini sudah diwajibkan untuk ikut perang membela negara. Karena begitu lamanya baru bisa dipertemukan dengan orang tua masing-masing, maka saudara-saudara, 2 orang dari antara anak-anak itu sudah berpisah lama dengan orang tuanya, sudah tidak saling mengenal lagi. Orang tuanya tidak mengenal anak-anaknya, anak-anaknya juga tidak mengenal orang tuanya. Pada hari itu, ibu-ibu harus mengenali anaknya. Para anak-anak yang telah selesai mengikuti perang itu dibariskan di tanah lapang yang begitu banyak. Tentu ini masing-masing ibu mencari anaknya bukan hal yang gampang. Untuk memeriksa barisan anak-anak itu. Ada seorang ibu yang sangat sedih sekali. Sedih sekali karena begitu dia rasakan sulitnya mencari anaknya. Dia berkata-kata dalam hatinya, andai kata aku tidak bisa bertemu dengan anakku, selamanya lah aku tidak bisa berjumpa. Dalam keadaan demikian, dia teringat nyanyian yang sering dinyanyikan waktu anak-anaknya masih kecil. Maka bernyanyilah ibu itu dengan suara yang merdu dan nyaring. Sebelum satu bait lagu itu dinyanyikan, 2 anak itu lari dari barisan dan merangkul ibunya. Mereka bertiga saling merangkulan dan mereka tentunya meneteskan air mata. Meneteskan air mata itu juga tanda kegembiraan. Suara atau lagu yang dinyanyikan ibunya sudah ada memori di otak anak-anak itu, sehingga dia pasti dapat memastikan bahwa itulah ibunya. Pertemuan yang sangat mengharukan. Dari cerita renungan ringan siang ini dengan judul mengenal suara Tuhan, kita juga dapat belajar dari cerita pertemuan antara ibu dan 2 anaknya ini. Anaknya ini mengenal suara ibunya. Tentu makna dari cerita ini kita juga harus betapa pentingnya mengenal suara Tuhan. Seperti 2 orang dari anak-anak itu mengenal suara ibunya. Sehingga mereka dapat bertemu. Demikian hal juga dalam kehidupan iman kita. Kita harus mengenal suara. Nah, ada 3 suara dalam kehidupan beriman kita. Pertama, suara Tuhan. Kedua, suara diri sendiri. Ketiga, suara iblis. Suara Tuhan yaitu hasilnya kehidupan yang bahagia. Karena
melakukan firman-Nya. Orang yang berbahagia. Kehidupan dengan suara diri sendiri membawa kehidupan kepada kekecewaan. Jadi orang yang mengikuti suara hatinya diri sendiri, dia akan penuh kekecewaan. Mengikuti suara iblis membawa kepada kehidupan yang penuh penderitaan dan hukuman. Jadi nggak jauh bedanya ini suara diri sendiri dan suara iblis. Benarlah firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-domba mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi, dalam beriman kita mendengar suara Tuhan, Tuhan mengenal kita, dan kita mengikut Tuhan, melakukan yang diperintahkannya. Benarlah firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mempunyai hubungan yang khusus. Demikianlah, saudara-saudara, makna renungan ringan siang ini dapat memberi semangat pada kita untuk melakukan segala aktivitas kita, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati.